Shalom, selamat pagi. Haleluya. Saudara bersukacita sama-sama di tempat ini. Orang yang bersukacita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Orang yang bersukacita, orang yang bersemangat, dia bisa melompat lebih jauh daripada orang yang tidak bersemangat. Katakan amin. Bilang sama kanan kiri gini, terima kasih ya, aku lihat kamu bersemangat hari ini. Haleluya. Amin. Berterima kasihlah kalau melihat orang bersemangat. Karena paling enggak itu membuat engkau dikuatkan kembali. Haleluya. Saya akan kasih tema hari ini firman Tuhan, pengharapan di tengah kegagalan. Cocok banget lagunya loh, padahal enggak janjian loh Mas Kris. Pengharapan di tengah kegagalan. Saudara, banyak orang enggak berani lagi mengejar mimpinya yang dari Tuhan karena kegagalan. Bukan karena mimpinya ketinggian, bukan. Tapi karena di dalam dirinya tuh udah ada kehilangan pengharapan. Orang gak berani lagi mimpi sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Kenapa? Karena dia melihat keberadaannya. Firman Tuhan hari ini tentang pengharapan, bagaimana saudara di tengah kegagalan engkau bisa menerima pengharapan yang menguatkanmu. Katakan amin. Siapa manusia yang gak pernah gagal, saudara? Seringkali apa yang hari ini kita belum capai, itu belum tentu kegagalan loh. Belum tentu apa yang hari ini belum dapat kita raih, itu belum tentu kegagalan. Seringkali itu sebuah jembatan yang Tuhan ciptakan buat kita, supaya kita menuju kepada hal yang lebih mulia. Katakan amin. Tidak selalu itu kegagalan. Karena itu saudara, tipuan setan di pikiran kita. Orang yang gagal, saudara, tidak akan bisa melihat ke atas. Karena dia akan selalu lihat terbatasnya dirinya. Kegagalan jenis apapun akan jadi kegagalan kalau kita nggak bangkit dari kegagalan itu. Katakan haleluya. Amin. Saudara, saya baca sebuah buku yang berkata begini. Harapan itu adalah energi yang menggerakkan. Harapan itu membuat orang bisa berjalan lebih jauh. Harapan membuat orang, saudara, tubuhnya bisa lebih sehat. Harapan membuat orang bangkit dari tempat tidurnya. Harapan membuat orang, saudara, menghadapi kesusahan. Dia akan berkata, aku tahu yang ini juga akan lewat kok. Di mana itu, saudara? Di harapan. Tapi ini bukan harapan palsu, bukan harapan manusiawi. Saya berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Katakan amin. Saya nggak pernah lupa ketika sesuatu ditaruh di hati saya tentang pengharapan di tengah kegagalan. Saya selalu ingat contoh yang sering kali saya sampaikan di firman Tuhan. Seorang yang gagal tapi dibangkitkan pengharapannya. Seorang yang pernah menyangkal tapi akhirnya luar biasa. Bayangannya aja menyembuhkan orang sakit. Bayangannya. Seorang yang kayaknya, kalau dinilai saudara, runutan sejarahnya, nggak mungkin dia jadi sehebat itu. Tapi ada waktu di mana ketika firman datang, sang guru datang, pengharapan itu membangkitkannya dari kegagalan. Yohanes 21 mencatat kisah Petrus, saudara. Ketika dia gagal. Ketika dia menyangkal Tuhan dan dia tinggalkan gurunya. Dia nggak bisa lagi, saudara, bersama-sama melayani. Kegagalan itu seperti bayang-bayang yang menghantui pikirannya. Dia ngerasa bodoh. Mungkin Petrus ketika dia sedang, saudara, merenung sendiri, dia akan bilang, kenapa aku sebodoh itu? Istilahnya anak-anak, cemen banget ternyata gua. Bukankah aku yang bilang, sekali-kali tidak guru, aku berani mengacungkan pedangku. Betul nggak? Waktu Yesus mau ditangkap di taman Getsemani, sang murid ini yang mengacungkan pedangnya dan memotong telinga salah satu perwira. Berani sekali. Tapi saudara, tahukah engkau? Ada waktu di dalam hidup Petrus yang hebat ini. Sesuatu yang di dalam itu harus diekspos ke atas. Harus diekspos ke atas. Sampai Petrus lihat betapa ada ketakutan di dalam diriku.
Kapan itu pengharapan datang kepada Petrus, saudara? Waktu gurunya datang. Coba kita lihat Yohanes 21. Haleluya. Pengharapan akan membuat engkau dan saya bersuka cita. Amin. Yohanes 21. Saudara, saya nggak bermaksud membuka ayat ini, tetapi ketika tadi saya sedang duduk diingatkan ayat ini. Seorang yang gagal, seorang yang pernah saudara tidak melakukan, yang dia tahu harusnya dia nggak boleh lakukan itu. Pernah nggak saudara ngalamin itu? Kita melakukan sesuatu yang kita tahu harusnya aku nggak boleh lakukan itu. Petrus tahu kok betapa mulutnya berkuasa, mulut yang mengaku engkau adalah Mesias anak Allah, mulut yang sama itu menyangkali bahwa dia murid seorang guru yang sedang diadili. Tapi saudara, kegagalan yang seperti itu disembuhkan bukan ketika dia ngumpul dengan teman-temannya. Dengar umat Tuhan, kalau engkau sedang merasa gagal, jangan cari cuman kesenangan untuk kau tertawa secara jiwamu aja, lahiriahmu aja. Kadang-kadang waktu kita gagal, kita coba lupakan kegagalan kita. Obat untuk kegagalan yang paling mujarab, yang firman catat ini adalah ketika engkau dan saya ketemu firman. Katakan amin. Petrus sembuh. Petrus berbalik 180 derajat ketika gurunya datang kepada dia. Itu sebabnya saudara, dalam hidup ini perhatikan waktu-waktu pertemuanmu dengan firman dan Tuhan. Itu penting, katakan penting. Saya suka bilang gini, orang gak tahu kegagalan saya, orang gak tahu mungkin kegagalanmu. Karena semua bisa saudara berperan dengan baik. Tapi waktu engkau ketemu firman, dia seperti cermin. Dia akan menasehati engkau. Firman itu akan bicara di hatimu. Entah kau sedang makan, entah kau sedang mandi, entah kau sedang berbaring. Firman itu menasehati engkau. Betapa pentingnya firman, katakan amin. Betapa kita tidak bisa hidup tanpa firman. Makanya firman Tuhan bilang gini, manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah. Orang boleh nyemangatin kita, bilang gini, bangkit, ayo semangat. Saya mau kasih tahu, sepanjang kau gak ketemu firman, itu cuma kamuflase. Itu cuma kata-kata sesaat. Itu cuma sebentar menguatkan engkau. Tapi waktu engkau ketemu perkataan roh dan hidup, engkau akan berdiri kembali. Saya baca Yohanes 21 ini, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yesus yang di ayat atasnya gak ngomong banyak sama Simon Petrus. Yesus yang cuma memenuhi kebutuhan Simon Petrus. Dia suruh tolakan perahunya, dikasih ikan di perahunya, betul gak? Dia lempari jalannya dan dapat ikan. Tapi di sini Yesus bicara banyak, bilang kanan kirinya, Tuhan butuh waktumu lebih banyak. Amin. Jangan cuman minta ikannya dari Tuhan. Katakan haleluya. Banyak kita bisa dengan gagah berdiri di depan cerita tentang perahu kita yang penuh dengan ikan. Tapi episodenya gak harus berhenti di situ. Katakan amin. Satu hari saya mendapat sesuatu di hati saya, perkataan yang berkata, saya suka liatin YouTube saudara. Rajin saya ngeliatinnya. Tiba-tiba sesuatu muncul. Dia bilang, aku gak terlalu terkesan kok dengan banyaknya yang nge-like atau gak nge-like. Dia bilang tentang hidupmu. Dia ngomong tentang saya. Aku gak terkesan dengan pencapaian. Aku gak terkesan dengan kesuksesan. Aku gak terkesan dengan rajinnya engkau. Tapi aku terkesan ketika ada rupaku di dalam dirimu. Haleluya. Waktu rupa Kristus, waktu engkau gagal, adakah rupa Kristus bangkit lagi? Dia berkata gini, sesudah sarapan. Jangan cuma mau sarapan. Ngobrollah dengan Tuhan. Katakan amin. Ngobrollah dengan Tuhan.
Waktu Petrus kasih waktunya lebih banyak, gurunya tuh bisa ngomong lebih dalam. Katakan amin. Waktu Petrus kasih saudara dirinya lebih banyak duduk diam, gurunya lebih banyak ngomong sama dia. Tapi waktu Petrus sibuk cari ikan, gurunya gak punya kesempatan ngomong, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang dicuri setan dari hidup kita, itu namanya waktu sama Tuhan. Kita pikir kita semua bisa sambilan sampai kita lupa. Dia mau nasehatin kita. Dia mau kasih tahu sesuatu yang dalam di dalam hati kita. Sampai Petrus disembuhkan. Murid yang lain gak bisa nyembuhin Petrus. Mereka malah ikut Petrus kok jadi nelayan. Saya mau kasih tahu, dalam tiap kebimbanganmu, dalam tiap saudara pencapaian cita-citamu, jangan terlalu banyak engkau saudara membiarkan dirimu mencari info yang dari dunia, sementara engkau gak dengar info dari sorga buat engkau. Saya lanjutkan saudara. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau itu ditanya waktu Petrus lagi ngelaut, Yesus teriak, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Anda tahu? Dia akan bilang, hah? Atau dia akan bilang, oke, sip, yang penting ikan, bener gak? Betul gak sih? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Oke guru, siap, mantap. Kayak kita kasih komen, ya kan? Mantap. Tapi waktu dia duduk, Petrus nih butuh waktu ditenangkan sampai ditanya 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab pertamanya apa? Spontan. Aku mengasihi engkau. Yang kedua, aku mengasihi engkau, tapi lebih lama direndam di hadirat Tuhan akan membuat kita bisa terbuka loh sama Tuhan. Lebih lama, bilang kanan kiri, lebih lama dikit. Panjangin dikit waktunya. Haleluya. Banyakin dikit saudara baca firman-Nya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Di situ dia terus terang, lihat ayatnya yang ke 17. Kita baca sama-sama 2 ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau? Aku. Ini udah sekian menit masalahnya. Hadirat Tuhan udah datang sama dia. Baru jawabannya gimana? Maka Di hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Sehabis itu, barulah keluar mandat Tuhan yang sesungguhnya sama Petrus. Dan Petrus matinya dicatat. Dia gak mau kayak gurunya, kepalanya di bawah. Seorang yang takut ketika anak kecil tanya, kamu kenal Yesus apa enggak? Bersedia mati dengan radikal. Waktu apa kegagalannya disembuhkan? Waktu apa pengharapannya dibangkitkan? Katakan amin. Amin. Saudara, banyak orang yang percaya gak benar-benar jadi orang percaya. Makanya dia punya harapan lebih rendah dari orang dunia. Pernah gak Anda ngomong sama orang lain, pengharapanmu rendah loh. Ya bisa lewatin sehari aja udah untung. Waduh. Darah Yesus yang tercurah itu gak untuk membuatmu melewati hari lepas hari itu udah untung. Kayak orang dikejar-kejar gitu loh saudara. Tiap hari tarik napas, masih buka napas. Firman yang datang itu seperti nyala api yang akan membangkitkan pengharapanmu. Mari kita akan sampai, ini poinnya. 1 Petrus 1 ayat 13. Satu Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Nggak ada orang yang mencapai posisi tinggi itu saudara, dia nggak ngelewati jatuhnya kok. Tapi masalahnya banyak orang, dia jatuhnya lebih jauh daripada bangkitnya. Jadi hasilnya minus. Betul gak sih? Bayangin gak, kita selalu gini hidupnya, kerohannya. Dari sini, terus kita jatuh ke sini. Besok kita doanya pulihkan, balik lagi ke sini.
terus jatuh lagi. Terus doanya apa lagi? Pulihkan lagi. Lah kapan naik ke lantai 5-nya? Betul? Karena pikiran kita ditembaki, disibukkan dengan banyak hal yang membuat kita tidak bisa melihat siapa kita di dalam Tuhan. Karena kita kurang waktu dengar dia nasihatin kita lebih lama. Amin. Kita kurang waktu dengar dia ngomongin pertanyaan yang sama, tapi dikasih durasi waktu yang agak lama. Pertanyaan yang sama, dikasih durasi waktu agak lama, itu beda jawabannya. Beda. Kalau kau mau nanya Tuhan tentang hidupmu, Tuhan, kenapa aku begini ya? Jangan cuma di atas motor. Jangan cuma sambil masak. Kalau engkau ketemu pembesar, apakah engkau bisa sambilan? Gak bisa. Kalau engkau berkata Tuhan itu raja, jangan lakukan selalu sambilan. Benar sih, berdoa setiap waktu. Tapi jangan sambilan dong. Jangan itu terus-terusan dong. Mungkin Tuhan akan menangis dan berkata, nak, kok caramu menghampiri aku gak berubah, nak? Kok caramu nanya masih sama kayak baby? Kok caramu nanya sama aku sama kayak waktu orang baru bertobat? Tapi caramu sama. Nanya Tuhan sambil di mobil, sambil di Gojek. Nanya Tuhan sambil mandi, gak ada yang salah. Tapi jangan kurangi waktu bersama Tuhanmu secara pribadi. Dia raja, katakan amin. Dia pembesar yang maha agung. Engkau terhormat duduk sama Tuhan. Saya lihat ya kalau Pak Jokowi datang ke satu daerah ya. Pagi-pagi orang berdiri loh di pinggir jalan. Benar gak sih? Yang ke Lampung kemarin mana Ari? Diri juga gak di pinggir jalan, ngarep-ngarep. Beneran, gak orang kecil, gak orang gede loh. Orang tuh ya, saya lihat ada satu di Facebook, seorang yang punya posisi di satu departemen, saudara. Ada rapat di Singapura, tapi dia bukan orang penting banget, tapi dia terlibat di sana. Waktu Pak Jokowi lewat, dia sempet-sempetin foto loh. Cuman dapat dia muka segini, tapi ada muka Pak Jokowi, udah kebanggaan loh. Benar nggak? Terus dia pajang di Facebooknya. Itu orang hebat aja, dia biasa sama menteri aja, dia bangga banget bisa foto sama Jokowi, Pak Jokowi, presiden kita. Anda tahu nggak? Anda pikir kalau pikiran kita Tuhan itu pembesar, pejabat, nggak mungkin Anda nggak kepengen duduk dekat dia. Katakan amin. Karena kita selalu pikir aku sahabatnya Tuhan, tinggi banget loh gitu. Sahabat itu bercengkrama, saudara. Katakan amin. Sahabat itu deket, karib. Sahabat itu bukan waktu ada maunya aja. Bilang kanan kiri. Sahabat itu kalau nggak selalu pas ada maunya doang. Haleluya. Amin. Kadang kita bisa nyanyi, sebab kau besar, engkau ajaib. Kalau dia penuh dengan keajaiban, engkau pasti suka dekat dengan dia. Haleluya. Yang buta dicelikan, yang buta melihat. Katakan, ayo kita baca ayat firman Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Pengharapan di tengah kegagalan. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Bolehkah saya jemput kita bangkit berdiri? Oke, kita baca ya sampai 14. 2 ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah. Pada waktu penyataan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan ini bilang, saudara, siapkan akal budi, berwaspadalah, baru dia bisa berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Akal budi kita sangat penting menentukan pengharapan kita. Itu sebabnya kita nggak boleh anti dengan pengetahuan.
Anda dan saya nggak boleh bilang begini, yang penting hikmat Tuhan. Kita nggak cukup cuma berdoa, kita membaca, betul nggak? Kita bergaul. Firman Tuhan bilang kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau akan bertambah berhikmat. 1 Petrus 1 ini menjelaskan begini saudara. Siapkan akal budi kita pada waktu-waktu ini. Waspadalah. Kenapa? Kalau engkau waspada, kalau engkau menyiapkan akal budimu, ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus ngalami pada waktu kebodohannya, ketika dia menyangkali gurunya. Kita nih punya saudara, ada waktu-waktu kebodohan. Itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan, sebab itu siapkan akal budimu. Berapa banyak kita yang masih baca buku rohani? Udah gak ada kak. Gak perlu. Bukunya ada, dibeli. Ada lagi, ada 3 saudara. 1, yang gak pernah baca lagi buku rohani. Aku cuma baca firman. Widih, keren banget. Bagus juga tuh. Tapi saya mau bilang, buat apa ada tubuh Kristus yang lain kalau kita nggak saling dikuatkan? Betul nggak? 1, dia nggak baca sama sekali. Nggak usah angkat tangan, saudara. Yang kedua, dia rajin beli buku. Nggak usah ngelirik ke belakang. Tadi waktu yang pertama nggak ada yang ngelirik-lirik kayaknya. Yang kedua, dia rajin beli, tapi nggak dibaca. Katakan bertobat. Ada 4 kalau nggak salah. Yang ketiga, dia rajin beli, dia membaca, tapi nggak pernah tamat. Katakan haleluya. Udah bukunya belinya yang tipis, ya kan? Saudara, kalau engkau dan saya bertumbuh, saya dulu dimulai dari gitu. Bang Obed kalau baca buku segini tuh, saya bilang, kalau saya ke ruangan Mbak Abang, yang saya cari dulu bukunya yang tipis. Dulu yang saya cari bukunya apa? Kesaksian, penting itu. Ya enggak? Aku cari yang bahasanya gampang dimengerti. Itu bukan soal bahasanya gampang dimengerti. Akal budinya belum naik. Katakan haleluya. Saya senangnya buku kesaksian aja. Yang keempat, orang yang membeli, membaca, dan finish. Katakan haleluya. Orang yang tua bisa tetap membaca. Katakan amin opung. Saudara, akal budi ini itu akan membuat engkau bisa melihat dengan benar. Katakan amin. Ada istilahnya orang bagaikan katak dalam tempurung. Anda tahu di dalam tempurung nggak bisa lihat apa-apa, dia cuma lihat dirinya aja. Satu hari saya datang ke rumah seseorang. Dia nyanyi saudara dengan PD-nya. Aku ya ketawa-ketawa geli gitu dengernya. Dia nyanyi lagu apa gue kagak ngerti. Kenapa? Karena orang itu pede. Sementara dia gak bergaul, gak bilang begini. Menurutmu tanya kepada orang yang lebih ahli. Betul gak? Saudara nyanyi di sini bisa pede. Satu hari kalau Judika datang. Dia kan anak Tuhan. Mas Adit jadi WL. Atau Frankie Kuncoro datang di sini. Kasari mimpin pujian. Saudara, dulu kita pernah didatengin Bang Teis ya nggak? Yang main keyboard deg-degan. Aduh aku mainnya nggak bisa, lebih baik karena dia pemain keyboard. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau cukup rendah hati, engkau akan bilang, boleh nggak kasih masukan? Betul nggak? Kenapa kita ngomong gitu? Karena kita mengakui dia memang lebih ahli daripada kita. Tapi kalau orang yang gak ahli saudara, orang yang gak ahli, yang dia menurut dia, oh Kak Ruth mah gak ahli multimedia, aku gak perlu tanya dia. Padahal multimedianya berantakan. Siapkan akal budi, katakan. Amin. Waspadalah, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Kalau engkau bisa meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya,
engkau akan bisa menggenapi Roma 12 ayat 12. Mari kita buka. Roma 12 ayat 12. Katakan haleluya. Ada orang punya harapan mau dapat kerjaan lebih baik. Tapi dia gak pernah nyiapin apal budinya. Bikin CV aja masih berantakan. Tapi dia mimpi dia mau kerja di perusahaan asing. Bilang kanan kiri, mikir woi. Anda mimpi mau bisnis kuliner. Tapi Anda masak air aja gosong. Itu sebenarnya saya, bukan saudara. Pengharapanmu itu gak cuman pengharapan kayak ama dukun. Katakan amin. Engkau harus siapkan akal budimu. Engkau harus dalam kondisi waspada. Jangan selalu pakai ayat yang bilang begini, oh kita yang bodoh ini dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang berhikmat. Orang berhikmat juga nyengir-nyengir kuda ngelihat kita. Kalau akal budi kita gak ditambahkan, katakan amin. Itu sebabnya saya bilang begini, tambahkanlah pengetahuanmu. Belajar, membaca, itu penting. Udah kagak tahu, manggut-manggut gak baca juga. Ya mas? Kalau Anda nonton YouTube, pilih yang berguna, katakan amin. Jangan cuma yang lucu-lucu aja. Bukan gak boleh saudara. Kalau Anda kebanyakan nonton yang lucu-lucu itu, yang bikin lucu itu pun stroke kok. Rumah tangganya gak aman juga yang lucu-lucu itu. Katakan haleluya. Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama. 2 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bertekunlah. Coba baca ayat ini buat kita. Sebut namamu. Bersukacitalah Foni dalam pengharapan. Sabarlah Foni dalam kesesakan. Dan bertekunlah Foni dalam doa. Baca bukan buat orang. Baca buat kita. Kalau engkau hari ini dalam pengharapan, bersukacita. Engkau belum lihat keadaannya berubah, bersukacita. Engkau dalam kesesakan, minta kesabaran, katakan amin. Ayo bangkit berdiri, baca ayat ini. Sebut namamu. Kenapa saya seru sebut nama kita? Anda harus tahu begini, jangan sebutin nama tetanggamu ya. Saya liatin dari sini. Masa di sayap kiri ini bahaya. Mereka saling sebut-sebutan. Kenapa harus sebut nama? Karena firman itu yang pertama-tama buat diri kita. Amin. Yo, 2 ya. Bersukacitalah Foni dalam pengharapan. Sabarlah Foni dalam kesesakan. Dan bertekunlah Foni dalam doa. Beri tepuk tangan. Sekali lagi. Tuhan materaikan ini. Biar setiap anak-anakmu ingat waktu dalam kesesakan, dalam pengharapan. Baca lagi. Haleluya. Mau saling baca apa mau baca sendiri nih? Bolehlah kalian, ambil pasangannya dulu. Baca ini. Kencang ya. Lebih enak ya saudara. Jangan sambil dibacain kayak gimana. Peganglah tangannya. Kalau kurang sukacitanya dalam pengharapan, engkau sedang mengingatkan. Kita bukan menghakimi. Katakan amin. Haleluya. Gak usah gandengan sampai 4 berdua. Ya. Oke. Alfa, kamu sama Bang Obed bisa. Karena kebetulan memang ya nih. Enggak, nanti Alfa ini ada pesan sponsor dia. Alfa tuh mau bilang gini.
Sabar ya Bang sama aku. Haleluya. Pak, bagus lu diketawain gini. Satu hari mereka akan tertawa bahagia melihat engkau. Ntar dulu agak lamaan dikit biar Alfa dirinya lamaan sama Bang Obed. Pegang Bang, bajunya sama lagi agak ijo-ijo. Calon pendeta nih. Gak apa-apa. Pendeta pengusaha. Berarti PDP. Pendeta pengusaha. Oke. Saling lihat-lihatan. Saya mau lihat. Semua udah ada pasangannya? Oke. Mbak Christine sama siapa? Sama Gita ya? Oke. Yuk baca ayat firman Tuhan ini. 2 ya. Bersukacitalah. Silakan duduk kembali. Enak. Jadi kita saling mengkhotbah aja kan lebih enak toh. Daripada yang depan khotbah sendiri. Anda kayak ngerti kayak enggak ya kan. Saudara, orang yang sabar dalam pengharapan tuh bisa bertekun. Amin. Bisa menanggung kesusahan-kesusahan yang menurut penilaian umum harusnya dia nggak perlu tanggung. Orang yang sabar dalam pengharapan rela dikasih beban lebih. Haleluya. Ada satu cerita perlombaan lari. Pernah diceritain kan? Ada burung elang dengan kelinci dan kura-kura. Secara catatan waktu, gak mungkin kura-kura menang. Burung elang bilang gini, kamu duluan aja lah kura-kura. Sekali kepak, berapa kali kepak sayap, aku udah sampai ke tujuan. Yang kelinci bilang gini, kamu jalan aja duluan deh kura-kura. Kalau aku lompat, 5 kali lompat, kamu 100 atau 1000 kali langkah. Kura-kura sadar langkahnya terbatas. Binatang aja sadar ya. Dia tahu. Mungkin saya bayangin kura-kura itu kalau bisa nangis dia akan nangis. Mana ada orang dihina gak nangis. Pertama pasti nangis. Kalau udah keseringan dia gak peduli aja. Kemudian juri mulai ada, melihat wasit mulai ada di garis start, dikibarkanlah bendera, prit, jalanlah, kura-kura jalan, kelinci lompat 2 kali, rebahan, burung elang bilang gini, udah mulai aja lo duluan, udah lama jalan, dia cuma 2 kali kepak, udah ngeduluin si kura-kura, kura-kura ngos-ngosan. Tapi dia tetap jalan. Mereka ngetawain terus. Gak berapa lama, kelinci ini udah duluan jauh. Burung elang nunggu. Gak usah kita duluan sampai finish. Kasihan si kura-kura itu, biar dia kelihatan ada ininya. Ada mukanya dikit. Biar selisihnya gak terlalu jauh. Tapi saudara, yang terjadi adalah angin sepoi-sepoi datang. Kelinci tertidur. Burung elang asik terbang, lupa garis finish. Dia terbangnya kemana-mana, ngeliat-liat yang lain. Karena dia sanggup. Kura-kura berjalan, patah-patah satu-satu. Sampai akhirnya dia di garis finish. Anda tahu apa yang membuat kura-kura juara? Dia tekun, katakan tekun. Dia harus mentulikan telinganya terhadap suara-suara yang negatif. Ada apa sih saudara? Lelucon yang berkata begini. Tahu nggak? Orang yang paling panjang umurnya adalah salah satunya dari beberapa ya saudara. Salah satunya adalah orang yang kurang mendengar.
Anda tahu kenapa? Karena dipanggil sebelahnya aja dia nggak dengar. Apalagi dipanggil Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu lebih panjang umurnya. Om Petrus, jangan pura-pura nggak dengar lah nanti. Aku juga mau panjang umur. Saudara, dalam pengharapan itu diperlukan ketekunan, katakan amin. Dibutuhkan kerendahan hati. Waktu engkau dibully, waktu engkau dibilang kamu mah nggak bisa apa-apa, orang yang rendah hati itu bilang emang bener. Dia nggak bakal sakit hati, nggak bakal nangis. Kenapa kita nangis? Karena kita ngerasa kita bisa tapi nggak dipercaya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Tapi engkau gak akan bisa sabar dalam kesesakan kalau engkau gak bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Waktu keadaan yang gak terlihat membaik, masih bisa gak kita tetap berharap? Waktu kita gagal, apa yang membuat kita bisa bangkit ketika firman datang? Waktu firman datang, kita menjaga sukacita kita. Kadang-kadang perlu loh saudara, pendengaran yang tuli kepada info dunia ini. Banyak orang, dia tuli kepada kabar dari sorga, dia peka kepada kabar dunia ini. Satu hari ada seorang ayah, dia nyuruh anak-anaknya ke dalam hutan untuk melihat pohon pir. Anak yang pertama disuruh perginya musim dingin. Musim apa? Musim dingin. Yang kedua musim semi. Ini berarti nggak di negeri kita ya. Musim dingin, musim semi. Anak yang ketiga musim panas. Anak yang keempat musim gugur. 4 musim. Karena 4 anaknya. Anak yang pertama pulang, ditanya sama bapaknya, gimana nak setelah kau perhatikan pohon pir itu? Dia bilang, pohon pir itu jelek, batangnya bengkok. Karena dia perginya musim dingin. Yang kedua perginya musim semi. Dia bilang, pohonnya cuma ada kuncup-kuncup hijau, tapi sih menjanjikan sih Pak. Yang kedua musim semi. Yang ketiga disuruh perginya musim panas. Dia bilang gini, oh pohon pir itu udah punya bunga-bunga yang harum. Karena dia perginya musim panas. Dan yang terakhir dia disuruh pergi bapaknya musim gugur. Anak yang keempat bilang gini, aku nggak setuju dengan 3 saudaraku. Dia bilang gini, pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Pohon pir itu menghasilkan buah yang penuh dan ranum. Aku nggak setuju dengan ketiga saudaraku. Mereka datang seperti bangsa Israel kasih laporan sama Musa. 4 anak membawa 4 laporan yang berbeda. Dan sang ayah bilang begini, sebenarnya tidak ada yang salah sama kalian. Semuanya benar, tetapi itu berbeda karena kalian melihatnya di waktu yang berbeda. Saudara, jangan pernah nilai keadaan hanya berdasarkan pada masa sulit. Katakan amin. Jangan pernah nilai kehidupan hanya berdasarkan masa yang sulit. Katakan amin. Bukankah banyak masa yang manis kita kecap dari Tuhan? Makanya firman Tuhan bilang gini, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau hari ini engkau dalam kesesakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau engkau sedang menanti pertolongan dan belum datang pertolongan, jangan lupakan segala kebaikannya. Katakan amin. Ketika kita sedang mengalami masa sulit, saudara, seringkali di hati kita ini, kalau engkau nggak jaga sukacitamu, bisa rontok. Amin. Kalau kamu nggak sabar di musim dingin, kamu nggak bisa sampai di musim semi. Betul nggak? Yang tadi dia bilang, oh cuman ada kuncup-kuncup hijau. Kalau kamu nggak sabar di musim semi, kamu nggak bisa masuk ke musim panas ngelihat bunga-bunga.
Kalau kamu gak sabar dengan musim panas, kamu gak akan masuk ke musim gugur ngelihat buah matang. Katakan amin. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Haleluya. Apa kondisimu saat ini, saudara? Ada pujian yang kita akan naikkan. Saya dengar pujian ini, sesuatu di batin saya melonjak. Beberapa hari ini saya nyanyi lagu itu. Saya berkata, kalaupun faktanya kayak gak mungkin, aku mau belajar, upgrade pengharapanku sama Tuhan. Lagu ini berkata, saat sekelilingku berkata mustahil dan semuanya terlihat gak mungkin. Saudara, bangkitkan pengharapan dalam hatimu. Izinkan firman itu seperti nyala api yang berkobar di hatimu. Kalau perkataan lain berkata, oh kamu kan gagal. Ya, aku emang kemarin gagal. Tapi firman menyembuhkanku. Janjinya menghidupkanku. Aku punya pengharapan di dalam Kristus. Aku akan bangkit dan hidup dengan janji Tuhan itu. Amin. Ibrani berkata begini, pengharapan itu seperti sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Anda tahu namanya jangkar, engkau gak terombang ambing. Gelombang boleh datang, selama jangkar itu ada di sana, engkau gak akan tenggelam. Dia tahu menjagamu dan menjagaku. Hari ini, jaga pengharapanmu di dalam Tuhan. Jaga pengharapanmu. Jangan takut berharap sama Tuhan. Jangan dihantui, nanti gak jadi kenyataan. Tuhan maha berdaulat dengan segala keputusannya. Itu sebabnya berharaplah terus kepada Dia.